Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'alar rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu ala sairil umam bitilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi asraril Qur'an. Wa ba'du, kita wajib bersyukur kepada Allah dalam segala hal, baik melalui ucapan ataupun dengan anggota tubuh ataupun dengan melalui hati, karena nikmat yang kita terima oleh Allah begitu besar. Makanya kita sebagai orang muslim tidak seharusnya melalaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa kita sering-seringlah baca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya baca sholawat di waktu sholat, di tahiyat akhir, karena itu merupakan kewajiban untuk kita dan termasuk rukun sholat. Melanjutkan keterangan kemarin bahwa besar sekali faedahnya atau keutamaannya orang yang membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliau alam tercipta, sebab beliau bumi tercipta, dan sebab beliau manusia tercipta, dan sebab beliau semua makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi diciptakan oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita lupa untuk membaca salawat kepada beliau, walaupun sekedar dengan membaca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang fadilahnya membaca sholawat, sekarang mari kita kupas khasiat apa yang kita dapat jika sering membaca sholawat. Wa akhraja Ibnu Munduh an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marratin wa fi riwayatin man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratin qadallahu mi'ata hajati sab'ina minha fil akhirah wa salasina fid dunya. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, ini umum salawatnya ini, baik membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau membaca salawat Ibrahim ataupun salawat Nariyah atau salawat Tibbil Qulub, maka dalam satu hari membacanya berapa? Yaitu membaca 100 kali, baik itu pagi atau siang atau malam. Yang penting dalam sehari semalam itu membaca 100 kali. Maka apa jaminan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca selawat sehari semalam 100? Jaminan pertama,
maka 100 hajat itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang 70 hajatnya akan diberikan di akhirat. Yang 30 hajat-hajatnya atau impian-impiannya akan terkabul di dunia. Hajat apa? Ya terserah. Tergantung dari kita. Contoh seperti ini. Ada seseorang ingin ada seseorang menginginkan mencalonkan diri sebagai kepala desa atau bupati. Maka gimana? Maka untuk bisa terpenuhi hajatnya, biar egon, biar menang dalam pemilihan, maka baca selawat semalam. Caranya gini, ya tausulnya seperti ini. Ila khudrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya Al-Fatihatu liqada'i hajati bi syafaati Rasulullah Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Setelah itu membaca sholawat 100. Sholawat apa saja? Syirat apa yang dipakai? Paling tidak membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, paling tidak seperti itu. Bisa menggunakan sholawat Nariyah. Tapi biasanya orang-orang yang ada di masyarakat ketika ada hajat atau menginginkan keberhasilan dalam satu urusan, biasanya membaca sholawat Nariyah. Ini sungguh besar faedahnya orang yang membaca sholawat. Karena pada dasarnya orang yang membaca sholawat baik dalam keadaan dia atau tidak tetap mendapat pahala. Kita baca sholawat dengan tujuan biar berhasil hajat-hajat kita, maka gimana? Tetap dapat pahala. Inilah keislaman sholawat. Dibaca dalam keadaan dia tetap dapat pahala. Mendapat syafaatnya Rasul, ya, maka pasti akan didapat. Jelas kalau syafaatnya Rasul, orang baca sholawat itu akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Dan ini di samping mendapat syafaatnya Rasul, orang yang baca sholawat maka hajat-hajatnya, keinginannya, impiannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita susah, mencari pekerjaan sulit, warung sepi, pembeli pada kabur semua karena ada corona, maka gimana caranya? Kita gak ada cara lain. Fafirru ilallah wa sallu ala rasulih. Maka kembalilah kepada Allah. Dan jangan lupa membaca sholawat kepada Rasulullah agar Allah Ta'ala menghilangkan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dan memberi jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi. Ini faedahnya orang yang membaca sholawat. Karena itu kalau kita sebutkan ya dari hadis ini, jika ada seseorang ingin berhasil dalam satu urusan, seperti ingin jadi bupati, terus ingin jadi kepala desa, warung sepi, maka gimana? Bacalah sholawat saya semalam itu 100 kali. Insya Allah dengan syafaatnya Rasulullah, dengan berkahnya Rasulullah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangan ini adalah hadis. Kalau hadis itu pasti dikatakan benar. Mengapa? Karena sigotnya di sini memakai alaiyah. Berarti Rasul menyampaikan, man shalla alaiyah, kata Rasulullah, barang siapa shalla baca sholawat aliyah padaku, berarti Rasulullah itu menyatakan.
Kalau Rasulullah menyatakan itu pasti jadi kenyataan, karena Rasulullah itu adalah orang yang as-sidqu, orang yang mempunyai sifat amanah, sidik, dan semua ucapannya akan jadi kenyataan. Tapi yang perlu diperhatikan, kita ini harus yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar, dan Allah Ta'ala akan mengabulkan apa yang kita inginkan pada Allah. Dalam satu makalah dikatakan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Karena keyakinan itu pada hakikatnya adalah kunci keberhasilan di dalam berdoa dan kunci keberhasilan di dalam berusaha. Mari kita sering-seringlah baca selawat kepada Rasulullah agar kita mendapat syafaatnya Rasulullah, agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.